nih belajarnya? Alhamdulillah baik Bu. Semangat. Ya, semoga tetap semangat ya, dan harus tetap semangat kalau belajar. Ketemu lagi sama Ibu di kelas 11 di semester awal ini. Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang sel. Sebelum Ibu membahas mengenai materinya, coba di sini ada yang mau jelasin nggak atau tahu apa sih sel itu? Coba dari kalian ada yang menginterpretasikan tentang sel. Saya Bu. Ya, silakan Rafi. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari sel, maka dari itu sel termasuk makhluk hidup. Sel termasuk makhluk hidup. Ya, yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan lagi selain dari Tabib? Pemahaman kalian aja, ini kan masih awal pembelajaran. Ayo gimana yang lain? Ibnu Bu. Ya Ibnu, gimana Ibnu? Coba diaktifin. Baik Bu. Jadi Ya sel itu Ibnu. merupakan suatu kumpulan unit terkecil yang paling sederhana di dalam tubuh makhluk hidup Bu. Sebagai penyusunnya Bu. Ya betul. Ya gimana Alif? Jadi sel ini merupakan unit struktural dan fungsional yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya betul semua ya jawabannya. Jadi sel itu merupakan unit yang sangat terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Coba Ibu tanya lagi, di mana sih letak sel itu di dalam tubuh kita? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab Bu. Ya nih gimana nih? Tadi kan udah dijelasin sama teman saya, dan Ibu juga mengiyakan bahwa sel itu struktur terkecil dari tubuh. Ya berarti sel itu ada di dalam setiap bagian tubuh. Ya betul apa kata Nining. Jadi di setiap tubuh kita atau tubuh kita ini tersusun dari sel-sel sebanyak 200 juta sel ada di dalam tubuh kita, sangat banyak dan sangat kompleks ya. Nah untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan nge-share materinya dalam bentuk PPT agar kalian lebih paham. Coba di sini ada yang mau bantu Ibu untuk nge-share PPT-nya? Saya Bu yang mau nge-share PPT. Ya Ibu. Ya Ibu. Coba tolong di-share ya karena Ibu ada kendala sedikit. Baik Bu. Yang lainnya disiapkan catatannya ya. Nanti tolong mencatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Izin sharing ya Bu ya. Ya Ibu, silakan. Langsung ke slide selanjutnya aja. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Ya, Alif ada kendala ya, tidak apa-apa, kita lanjutkan aja pembelajarannya. Nanti ada sesi diskusinya. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui atau memahami apa itu sel. Nah, dalam biologi, sel itu merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun dari makhluk hidup seperti tadi yang dikatakan oleh Nining bahwa di setiap tubuh manusia itu terdiri dari sel gitu. Nah, sel itu sebagai unit penyusunnya. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan di dalam sel. Jadi sel ini selain untuk penyusun juga untuk aktivitas, untuk keberlangsungan metabolisme di dalam tubuh dan lain sebagainya. Nah, untuk kata sel sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu cellule yang berarti kamar-kamar kecil. Nah, sel ini diamati pertama kali oleh Anton van Leeuwenhoek yang melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad relik yang menunjukkan pertama kali pada dunia bahwa ada kehidupan di dalam jasad-jasad tersebut yang tidak pernah sebelumnya dilihat oleh manusia. Oke, next selanjutnya ini.
Nah, serangkaian penelitian telah dilakukan oleh dua orang ilmuwan dari Jerman, yaitu Matthias Selden, seorang ahli tumbuhan, dan Theodor Schwann, yaitu seorang ahli hewan, dan mereka dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Selanjutnya, pada tahun 1885, ada juga seorang ilmuwan Jerman, yaitu Rudolf Virchow, yang mengamati bahwa sel dapat membelah diri dan membentuk sel-sel baru. Sel ini berasal dari bahasa Latin yang tadi disebutkan, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Next slide, Ibnu. Nah, sel ini ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke, seorang ilmuwan Inggris yang mengamati di sayatan tipis gabus di bawah mikroskop sederhana yang menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding. Nah, itulah yang dinamakan oleh sel. Selain itu, pada tahun 1810 sampai 1882 juga dilakukan penelitian oleh Matthias Claydon, seorang ahli botani, di mana menemukan bahwa di sel tumbuhan dan sel hewan juga terdapat sel-sel. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu baik itu dari tumbuhan maupun hewan ternyata di dalamnya itu tersusun dari sel-sel atau unit-unit sel yang banyak. Next slide, Ibu. Nah, untuk pengelompokan sel sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang namanya sel prokariot dan sel eukariot. Kedua jenis sel ini sama-sama mempunyai peran penting dalam susunan tubuh kita. Selain itu, untuk struktur yang pertama itu terdiri dari membran plasma yang menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. Bisa dilihat untuk perbedaan sel prokariot dan eukariotnya ya. Next slide, Ibu. Nah, untuk sel prokariot, ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pro dan karion, yang artinya inti. Jadi, sel prokariot ini diartikan sebelum inti. Jadi, bagian di dalam sel prokariot ini disebut dengan sitoplasma. Sel prokariot ini tidak memiliki nukleus, karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Next slide. Nah, ini untuk ciri-ciri sel prokariotnya memiliki membran plasma, sitoplasma, tidak memiliki membran inti, untuk segi ukurannya jauh lebih kecil, kemudian selnya tunggal. Selain itu, ciri utamanya terdapat dinding sel yang merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Selanjutnya, ada membran plasma yang menyelubungi sitoplasma, kemudian ada nukleoid, kemudian ada organel, di mana terdapat sel-sel prokariot yaitu ribosom. Ribosom ini tersusun dari RNA dan protein, di mana ribosom ini merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada flagella, kemudian ada fimbrium merupakan struktur pelekatan dan permukaan sejumlah prokariota yang berukuran kecil. Selanjutnya untuk sel eukariot, ini tuh termasuk ke dalam golongan struktur yang lebih kompleks. Eukariot ini kelompok organel sel yang mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Selanjutnya. Nah, untuk ciri-ciri sel eukariotnya yaitu terdapat sitoplasma dan nukleoplasma yang secara terpisah, kemudian terdapat bahan gen di dalam intinya, mempunyai organel seperti Golgi, mitokondria, endoplasma, ribosom, dan kloroplas, akan tetapi hanya pada tumbuhan saja. Kemudian ada bahan gen seperti DNA, pita ganda yang tersusun spiral saling melilit. Selanjutnya, nah ini perbedaannya ya. Jadi sel eukariot itu dibagi menjadi dua, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur dasar sel tumbuhan dan sel hewan sebenarnya sama, akan tetapi ada perbedaan sedikit karena ada perbedaan kebutuhan dan perbedaan fungsi tentu di keduanya ya. Seperti kalau misalkan di sel tumbuhan itu terdapat dinding sel, ada vakuola, ada plastida. Kemudian sedangkan di sel hewan itu tidak dijumpai karena plastida ini kan yang menyusun pada proses fotosintesis. Kalau di sel hewan kan tidak terjadi fotosintesis atau tidak terjadi pembentukan klorofil.
sedangkan pada sel hewan itu adanya sentriol dan lisosom. Next slide. Nah, ini bentuk sel tumbuhannya. Peran sel tumbuhan di sini yaitu untuk memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga dapat menghasilkan buah. Ciri utamanya yaitu memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selanjutnya. Nah, ini untuk struktur dan fungsi sel tumbuhan. Yang pertama itu ada membran sel, kemudian ada sitosol. Selanjutnya. Ada nukleus, inti sel yang tersusun dari membran. Fungsi nukleus ini adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel itu sendiri. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat pembuatan protein atau dalam hal mensintesis protein. Selanjutnya. Kemudian ada retikulum endoplasma yang berfungsi untuk menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Ada badan Golgi yang berfungsi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma tadi. Kemudian ada vakuola yang berfungsi untuk mencerna makanan. Vakuola ini dibagi menjadi 2 ya. Selanjutnya. Nah, ada kloroplas yang paling inti dari sel tumbuhan ya, di mana kloroplas ini banyak digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Selain kloroplas, kemudian ada leukoplas, ada amiloplas. Selanjutnya. Kemudian ada kromoplas, ada eloplas. Kemudian ada dinding sel, dan ada plasmodesmata. Nah, selanjutnya bahasan kita mengenai sel hewan. Sel hewan ini adalah nama umum yang menyusun jaringan hewan. Nah, sel hewan ini sedikit berbeda ya, karena perbedaan yang paling menonjol antara sel hewan dan sel tumbuhan yaitu sel hewan ini tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Nah, biasanya vakuolanya juga kecil, bahkan tidak terdapat vakuola. Karena tidak memiliki dinding sel, maka sel hewan ini sangat bervariasi bentuknya. Sel manusia adalah salah satu jenis sel hewan. Okay, next slide. Nah, untuk struktur dan fungsi sel, yang pertama itu ada membran sel yang berada di bagian paling luar yang membungkus lemak dan protein yang berfungsi untuk melindungi sel, menerima rangsangan, dan mengatur keluar masuknya zat. Kemudian yang kedua ada retikulum endoplasma yang dimana dibagi menjadi 2, ada RE halus dan RE kasar. Next. Yang ketiga ada sitoplasma yang merupakan cairan yang terdiri dari protein dan material air karena bersih cairan. Kemudian fungsi dari sitoplasma ini yaitu memiliki bahan kimia sel dan sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel terbesar yang terdapat di dalam sel hewan. Biasanya fungsinya itu untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Next. Nah, selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai pengontrol untuk sel itu melakukan perlindungan. Gitu. Organel ini berupa kantong yang terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Nah, fungsinya itu tadi sebagai pemasukan makromolekul ke dalam sel, kemudian terjadinya mekanisme dalam hal mencerna materi, kemudian memakai dengan fagositosisnya, kemudian mengontrol pencernaannya, kemudian ada mikrofilamen. Organel ini terbentuk dari protein aktin dan miosin yang berfungsi untuk melakukan pergerakan sel endositosis dan eksopitosis. Kemudian ada peroksisom atau badan mikro, di mana badan mikro ini berupa kantong kecil yang berisi enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang dapat membahayakan sel. Selanjutnya, ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada eukariot, di mana bentuknya itu silindris panjang, diameternya kurang lebih dari 12 nanometer dengan diameter luar yaitu 25 nanometer.
sifatnya itu kaku dan fungsinya untuk melindungi sel. Karena sifatnya kaku, jadi fungsinya untuk melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagela, silia sebagai alat gerak ya, sentriol dan bentuk sel. Kemudian ada ribosom, organel sel yang padat dengan ukuran 20 nanometer yang terdiri dari 50% RNA ribosom, penyusun utamanya, dan 35% protein. Nah, di dalam sel ribosom ini ada yang namanya retikulum endoplasma kasar. Fungsi ribosom ini untuk berlangsungnya pembentukan atau mensintesis protein. Selanjutnya ada sentriol, bentuknya seperti tabung, yang fungsinya yaitu sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagela. Nah, untuk badan Golgi ini fungsinya untuk membentuk vesikula, untuk ekresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Kemudian nukleus, di sini nukleus ini adalah yang mengatur. Sepertinya ada gangguan ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi nukleus ini merupakan inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel untuk metabolisme. Fungsinya yaitu tempat terjadinya replikasi, untuk menjaga integritas gen-gen, untuk mengontrol aktivitas gen, dan banyak sekali fungsi dari nukleus ini bisa dibaca. Kemudian selanjutnya ada nukleolus, di mana ini merupakan daerah yang terdapat inti sel yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA. Nah, fungsinya itu yang bertanggung jawab dalam pembentukan atau mensintesis protein. Selanjutnya ada nukleoplasma, yaitu berupa cairan padat yang fungsinya untuk membentuk kromosom dan gen. Dan membran inti yang fungsinya sebagai pelindung inti sel atau nukleus, dan tempat terjadinya pertukaran zat atau materi inti dan sitoplasma. Selanjutnya. Nah, ini untuk perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sudah dibuat bagan agar kalian lebih memahami. Perbedaannya yaitu pada membran plasma di sel hewan dan sel tumbuhan ada dinding sel tidak terdapat di sel hewan. Kemudian nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, kemudian ribosom, kompleks Golgi, lisosom, dan mitokondria itu ada pada keduanya, yaitu di sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, untuk kloroplas, vakuola itu adanya hanya di sel tumbuhan karena digunakan untuk proses fotosintesis ya. Kalau sel hewan kan tidak melakukan proses fotosintesis. Nah, untuk sentriol di tumbuhan ada sentrosom, karena kalau misalkan di sel tumbuhan itu adanya kloroplas dan vakuola, sedangkan untuk di sel hewan itu adanya sentriol dan sentrosom. Nah, untuk plastida juga adanya di sel tumbuhan. Selanjutnya, oke, materi kita sudah selesai pembahasannya mengenai bab sel. Untuk pertanyaannya agar lebih efektif dan efisien kalau Zoom terlalu lama waktunya, jadi untuk diskusi kita pindah ke Telegram ya. Jadi kalian bisa utarakan pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan di sana. Nanti untuk diskusinya tolong aktif ya anak-anak semua. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana dengan penyampaian? Pahami? Ya, untuk mempersediakan waktu ya, jadi kita diskusinya di Telegram aja. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, nanti Ibu share PPT-nya agar ada yang paham lagi. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak materi Ibu. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Jangan walaupun masa pandemi tapi harus tetap semangat dalam belajar. Mungkin segitu dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan diskusinya diaktifkan di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu. Ya. Terima kasih, Bu.